wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Ya, Selamat siang Ibu. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Ayo. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya untuk kehadiran kalian semua. Ibu akan panggil namanya satu-satu. Nanti kalian ucapkan hadir ya. Terus tangannya dikeataskan, oke? Yang pertama Baik. yaitu ada Anissa. Coba Anissa hadir. Hadir. Ya, siap. Selanjutnya ada Pina. Pina hadir. Siap hadir. Bagus. Aklas, gimana Aklas hadir? Kemarin izin kemana Aklas? Siap hadir, Bu. Hadir. Ya, bagus. Kemarin izin kemana Aklas? Gak hadir mata pelajaran Ibu. Sakit, Bu. Oh, sakit. Baik. Sakit. Oke. Untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita mengucapkan basmalah bersama-sama dulu ya. Mengucapkan basmalah bersama-sama dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, baik. Untuk pertemuan pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan buku tema ke-6. Buku temanya kalian sudah pegang semua? Sudah Bu. Ibu. Ya, baik, bagus. Kita akan membahas buku tema ke-6 dan subtemanya itu subtema kedua. Buku tema ke-6 itu yaitu yang berjudul Menuju Masyarakat Sehat. Subtema keduanya yang berjudul yaitu Masyarakat Sehat, Negara Kuat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kalian mohon untuk disimak dan video kalian untuk di-on-kan ya. Jangan sampai kalian videonya dimatikan. Oke? Oke. Baik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas materi saja. Dikarenakan nanti minggu depan kita kan sudah mulai melakukan praktek, entahkah itu dari praktek PJOK maupun dari praktek IPA-nya. Untuk sekarang pertemuan hari ini kita akan fokus membahas materi terlebih dahulu ya. Iya. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang 3 gerakan dasar dalam senam meroda. Nah, kita simak ya untuk PPT pembahasannya. Jangan lupa kalian siapkan buku tulisnya. Ayo, nanti catat materinya. Nanti akan Ibu tanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Nanti juga Ibu akan bertanya kepada kalian. Siap ya? Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu poin A, ada gerak dasar teknik meroda. Sebelumnya, Ibu tanya nih, kalian pernah mendengar tidak istilah gerak dasar senam teknik meroda ini? Pernah mendengar sebelumnya tidak? Pernah, Bu. Oh, pernah. Apa yang Aklas Pernah. dapatkan info tentang teknik meroda itu? Apa yang Aklas tangkap? Merupakan salah satu gerak beroda yang menggulingkan badan ke depan ataupun ke belakang. Oh, baik, betul. Ayo tepuk tangan untuk Aklas. Yeay. Pina Yeay, sama Aklas. Anissa, coba pernah dengar nggak sebelumnya istilah teknik meroda? Pernah Bu. Pernah. Ayo, Pina, apa yang Pina tangkap tentang istilah teknik meroda? Gerakan meroda adalah gerakan memutar tubuh Bu. Menyamping. Baik. Betul, tepuk tangan untuk Pina. Yeay. Ternyata kalian sudah pernah banyak mendengar ya tentang istilah teknik meroda ini, kalian hebat. Oke, selanjutnya pemahamannya yaitu Ibu akan menjelaskan secara singkat kembali tentang teknik dasar meroda ini. Gerakan meroda adalah gerakan memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan gerak pada kedua kaki dan tangan. Nah, selanjutnya
Sebelumnya, coba kalian lihat gambar di PPT ini ya. Nah, ada contoh seseorang yang melakukan teknik gerak meroda ini, yaitu mula-mula mereka melakukan tumpuan berdiri normal dulu, lalu mereka melakukan gerak ke samping, lalu mengguling, lalu mereka menggulingkan kembali dan kembali ke posisi semula dengan tangan langsung seperti ini kan. Nah, selanjutnya ada gambar kedua, yaitu ada titik dari 1 sampai 7. Mula-mula kalian melakukan teknik ke 1 sampai ke 7. Nah, untuk gambar kedua ini salah satu teknik gerak meroda yang ibaratnya ini adalah teknik kedua daripada selain daripada gerak yang gambar pertama tadi. Nah, untuk gerakan teknik kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang bahasanya juga. Gerakan meroda termasuk salah satu cabang dari senam lantai yang tidak menggunakan alat. Jadi, gerakan teknik meroda ini pure, semuanya original tanpa harus menggunakan alat apapun. Jadi istilahnya gerakan ini itu gerakan tunggal ya, tanpa harus menggunakan properti apapun. Nah, karena memang gerakan ini bisa dilakukan dengan tanpa menggunakan alat bantu, seperti juga dalam gerakan senam lantai lainnya, gerakan meroda juga memiliki banyak sekali manfaat yang bisa untuk menyegarkan tubuh, untuk menyehatkan tubuh, dan diantaranya juga bisa untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, sebelumnya Ibu tanya nih, kalian kan tadi sudah ada banyak tahu ya tentang gerakan meroda. Kalian pernah melakukannya tidak gerakan meroda sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah. Waktu kapan? Coba Ibu tanya. Pas mainkah dengan teman-teman atau emang kalian waktu di sekolah agama kalian pernah melakukan gerakan ini? Ada kelas pelajaran PJOK kah? Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Wah, hebat. Kalian berarti main gerakan senam ini? Iya, Bu, kadang-kadang. Baik. Tapi Ibu ingatkan ya, untuk gerakan ini alangkah baiknya jangan dipakai untuk bermain ya, Pina. Bahaya. Nanti apabila kalian belum tahu teknik dasar gerakannya bisa mengakibatkan cedera loh untuk kalian. Jadi jangan diulangi lagi ya. Untuk main jangan terlalu diseringkan gerakan ini dilakukan. Oke, Pina? Baik, Bu. Siap. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang materi cakupan IPA, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Nah, sebelum itu, karena untuk mata pelajaran PJOK itu di sekolah kita sudah ada guru spesialis PJOK. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kalian akan dibimbing langsung oleh guru PJOK untuk melakukan gerak dasar dari senam meroda tersebut ya. Untuk sekarang Ibu akan hanya memaparkan pembahasan sederhana saja dari gerak senam dasar meroda itu. Untuk sekarang, sebelum memasuki ke pembahasan selanjutnya, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu tentang sikap awal yang dilakukan dalam gerakan teknik senam dasar meroda. Ayo sekarang siapkan ya anak-anak buku tulisnya, alat tulisnya juga, catat yang menurut kalian penting, nanti akan Ibu berikan sedikit pertanyaan juga kepada kalian, dan kalian juga bisa menanyakan apapun itu yang memang belum kalian pahamkan kepada Ibu. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang harus difokuskan dalam gerakan teknik dasar meroda ini. Dalam gerakan awal mulanya ataupun sikap awalnya yaitu sebagai berikut. Sikap awal itu yang pertama, kalian harus berdiri tegap. Nah, kedua kaki dibuka sedikit lebar, kedua tangan juga lurus ke atas, ataupun juga bisa serong ke samping seperti ini. Nah, selanjutnya bisa kalian membentuk seperti huruf P. Pandangan juga harus fokus ke depan. Selanjutnya yang kedua,
Jatuhkan badan dengan ke samping kiri, letakkan telapak tangan ke samping kiri, kemudian kaki kanan terangkat lurus ke atas, kemudian disusul dengan meletakkan telapak tangan di samping tangan kiri. Yang ketiga, yaitu saat kaki kanan diayunkan, maka kaki kiri ditolak pada lantai sehingga posisi kedua kaki terbuka dan serong ke samping. Yang keempat, tahap berikutnya yaitu letakkan kaki ke kanan, ke samping tangan kanan. Selanjutnya, tangan kiri akan terangkat dengan disusul meletakkan kaki kiri ke samping kanan. Dan yang terakhir, gerakannya yaitu badan terangkat, kedua tangan lurus kembali ke posisi awal. Nah, untuk berikutnya, Ibu akan memberikan sedikit catatan juga untuk melakukan gerakan ini, yaitu gerakan samping ke kiri. Gerakan samping ke kiri, bagian badan kiri kalian bisa melakukan gerakan samping maupun itu gerakan ke depan. Jadi nanti ketika kalian praktek untuk pertemuan berikutnya, kalian bisa melakukan gerakan itu ke samping maupun ke depan. Nanti kalian harus betul-betul menyimak apa yang nanti dijelaskan oleh guru PJOK untuk pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Ya, untuk berikutnya ada beberapa bentuk gerakan yang bisa mengakibatkan kesalahan dalam gerakan meroda ini. Yang pertama ada lemparan kaki yang terlalu kuat. Yang kedua ada gerakan lemparan kaki yang membusur ke arah depan padahal seharusnya ke arah atas. Sehingga terkadang hal ini yang mengakibatkan banyak seseorang melakukan ini menjadi cedera. Nah, yang ketiga ada penempatan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan kaki yang kalian tolak. Dan yang ketiga ada kedua siku dibengkokkan. Yang keempat ada sikap badan masih kurang melenting. Dan yang kelima ada sikap kepala kurang mengadah saat kedua tangan bertumpu di lantai. Yang terakhir ada penempatan kaki terakhir yang mendarat terlalu dekat dengan kaki pertama yang melakukan daratan tersebut. Nah, ada yang kalian mau tanyakan terlebih dahulu untuk pembahasan sebelum Ibu melanjutkan ke pembahasan selanjutnya? Enggak, Bu. Enggak? Oke. Selanjutnya kita akan fokus belajar tentang bahasan materi yang baru. Selanjutnya yaitu ada materi tentang zat tunggal dan campuran. Zat tunggal mempunyai subunit yaitu ada unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ada subunit yaitu ada homogen dan heterogen. Sebelumnya Ibu tanya nih, kalian pernah mendengar sebelumnya istilah tentang zat tunggal dan campuran? Belum? Oke, sekarang Ibu akan bahas ya. Pengertian dari zat campuran. Zat campuran yaitu adalah zat perpaduan antara zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi komponen penyusun melalui proses fisika antara lain yaitu penyulingan dan lainnya. Selanjutnya, subunit dari zat campuran yaitu ada homogen dan heterogen. Apa sih yang dimaksud dengan istilah homogen? Homogen adalah campuran yang tiap bagian dari sistem mempunyai susunan yang sama. Jadi, homogen ini adalah sesuatu bentuk cairan yang semua komponennya itu sama. Nah, selanjutnya itu ada heterogen. Adalah kebalikan dari homogen, yaitu jenis campuran yang tiap bagiannya tidak terdiri dari bagian yang sama. Jadi, untuk poin heterogen ini cairan yang mempunyai struktur yang tidak sama, kebalikan dari homogen. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh homogen dan heterogen. Bisa dilihat ya anak-anak gambarnya. Contoh homogen seperti di gambar berikut ada air. Terus juga ada sirup. Kalian suka jajan es nggak nih kalau lagi istirahat? Kak. Ayo, untuk sekarang alangkah baiknya kalian agak dikurangi ya jajan esnya, apalagi situasi sekarang lagi kurang baik. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ya.
Selanjutnya yaitu ada contoh heterogen. Kalian bisa lihat di gambar slide yang Ibu share ini, yaitu ada kopi, ada juga air dan gula pasir. Kita akan fokus membahas tentang larutan. Apa sih yang dimaksud tentang larutan ini? Yaitu larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan itu disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Nah, selanjutnya, cara-cara sederhana untuk memisahkan antara campuran dan zat. Sebelumnya, kalian pernah tahu tidak istilah yang kalian lihat di slideshow ini? Apa itu penyulingan, dekantasi, penyaringan, sublimasi? Kalian pernah dengar tidak sebelumnya? Belum. Belum ya. Betul, baik. Ibu akan jelaskan secara singkat saja untuk cara sederhana memisahkan campuran zat itu ada 4 cara ya anak-anak semua. Yang pertama itu ada yang namanya istilah penyulingan atau distilasi. Apa isi itu distilasi? Penyulingan atau distilasi merupakan salah satu metode untuk memisahkan campuran. Prinsip distilasi adalah menguapkan suatu zat kemudian mengembunkannya kembali. Yang berikutnya yaitu ada poin dekantasi. Metode pemisahan ini tergolong sederhana. Dekantasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari larutannya. Misalkan, kita akan memisahkan lumpur dari air kotor. Selanjutnya yaitu ada penyaringan atau filtrasi. Apakah keluargamu memiliki kebiasaan minum kopi? Nah, sebelumnya Ibu tanya, keluarga kalian biasanya suka minum kopi nggak nih pagi-pagi? Suka. Ya, kalian suka minum kopi nggak? Enggak, Bu. Jangan ya, kalian masih kecil, jangan terlalu banyak minum kopi. Nggak baik buat kesehatan. Betul, Pina pintar. Ya, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang filtrasi ini. Campuran air dan kopi dapat dipisahkan dengan cara penyaringan, yaitu istilah lainnya filtrasi tadi. Nah, selanjutnya ada poin sublimasi atau distilasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Nah, ada yang ditanyakan sebelum ke pembahasan selanjutnya tentang cara sederhana memisahkan campuran zat ini atau tentang campuran dan larutan? Ada yang mau kalian tanyakan? Ayo, pada kemana ini suaranya? Hei, ada yang mau ditanyakan? Udah. Cukup jelas, baik. Nah, kita mundur lagi ya ke slide sebelumnya tentang homogen dan heterogen. Ciri-ciri dari homogen itu nanti bisa kalian cek lebih jelasnya di buku tema kalian. Ibu hanya akan menjelaskan secara singkat saja, yaitu ciri-ciri dari homogen yang pertama terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Biasanya komponen yang lebih banyak disebut zat terlarut. Namun jika terlarut berwujud cair, maka komponen cair disebut juga zat pelarut. Yang kedua ada ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul. Yang ketiga ada partikel-partikel zat yang bercampur akan tercampur merata. Yang keempat ada campuran tidak akan mengendap jika didiamkan dan tidak diaduk. Yang kelima ada bening dan tembus cahaya. Nah, selanjutnya ada tentang ciri-ciri dari heterogen. Apa saja? Yaitu ada yang pertama campurannya memiliki 2 fase, yang kedua ada sifat-sifatnya tidak seragam, yang ketiga dapat disaring dengan kertas saring biasa, yang keempat ada memisah jika didiamkan. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Ya, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang diagram lotus.
untuk lebih difokuskannya lagi pembahasan diagram lotus ini akan dijelaskan nanti untuk pertemuan berikutnya. Ibu akan secara singkat saja menjelaskannya. Pengertian diagram lotus, yaitu diagram lotus adalah diagram teratai yang diagram lotus itu untuk membantu memecahkan topik informasi yang biasanya digunakan untuk studi tambahan. Kenapa sih harus ada yang namanya diagram lotus ini? Sebenarnya diagram lotus ini untuk memudahkan kalian, di mana nanti kalian akan perintah untuk membuat bentuk diagram lotus itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat materi, kita menggunakan diagram lotus ini. Jelas, diagram lotus ini sangat membantu untuk pematerian kali ini. Semisal, cara membuatnya, yaitu ada yang pertama, tentukan topik yang akan kalian pelajari. Kedua, brainstorm atau carilah gagasan atau carilah ide penyelesaian sebagai topik utama. Dan yang ketiga, buatlah template atau membuat diagram teratai sendiri. Yang keempat, tempatkan topik utama di pusat diagram teratai. Nah, semisal di slide yang Ibu share ini, misalkan kita kan tadi membahas tentang cara memisahkan campuran dan larutan atau cara memisahkan campuran dan zat. Nah, titik fokus poinnya kalian simpan di titik tengah dalam diagram lotus ini. Nah, cabangnya adalah di sekeliling titik ini. Ada cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang kelima, poin pembuatannya yaitu tidak lupa kalian nanti tinggal diskusikan pembuatan diagram lotus ini dengan teman-teman kalian. Misalkan nih, tadi Ibu sudah jelaskan, poin pertamanya titik pusat yaitu cara memisahkan campuran dan larutan kalian simpan di titik tengah. Mula-mula sebelumnya kalian harus membuat dulu. Di sini ada sekitar 9 kotak. Nah, selanjutnya apa saja sih poin-poin cara memisahkan campuran dan larutan itu? Yang pertama tadi apa coba? Ada destilasi. Kalian bisa simpan di kotak yang paling atas di ujung sebelah kiri deh Ibu ya. Ada distilasi atau penyulingan. Kalian tinggal simpan di sini penjelasannya. Kedua, apa sih yang dimaksud tentang dekantasi? Kalian bisa simpan di kolom kedua di samping distilasi. Yang ketiga, ada yang dimaksud tentang penyaringan atau filtrasi. Kalian bisa simpan di samping dekantasi. Jadi, sebetulnya cabang dari titik pusat ini, poin-poinnya bisa kalian simpan dimanapun yang kalian mau. Selagi itu memang masih kosong, kalian bisa isi. Bisa dipahami? Ya, Bisa, yang Bu. jelas titik pusat judul harus tetap disimpan di tengah. Setelah itu, selain itu, kalian bisa simpan titik poin-poin yang ada di judul itu di kolom kosong manapun, gitu ya. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu tanya nih, ada yang mau kalian tanyakan terlebih dahulu? Udah, Bu, cukup. Enggak, Cukup? Bu. Ini kenapa Anissa nggak ada? Anissa kemana? Sinyal, Bu. Oh, sinyal. Bagus, baiklah. Oke. Apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini, karena dari awal juga Ibu sudah jelaskan bahwa untuk pertemuan kali ini kita hanya fokus membahas pembahasan materi saja. Terlepas dari semua itu, nanti untuk melakukan praktikum baik IPA maupun PJOK nanti akan dilakukan di pertemuan pembelajaran berikutnya ya. Iya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu juga menitip pesan kepada kalian, jangan terlalu sering keluar rumah ya, apalagi sedang pandemi seperti ini. Banyak istirahat, banyak belajar, buka-buka lagi buku-buku temanya, pahami lagi mata pelajarannya, pahami lagi bahasannya, oke? Oke. Iya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.